Baik, selamat siang Ibu. Perkenalkan saya Abi. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Nama saya Ibu Jumini. Baik, Ibu Jumini. Jadi saya di sini mau meminta waktunya sebentar ya Bu. Mau mengkonfirmasi dan menanyakan apakah benar untuk tanah yang di depan jalan raya tersebut milik Ibu? Iya benar. Baik, jadi di sini saya ingin mencari informasi mengenai tanah tersebut. Untuk luasnya kira-kira berapa ya Bu? Untuk luas tanahnya? Kira-kira 300 meter persegi. Luas tanahnya kurang lebih 300 meter lebih. persegi ya Bu. Nah, untuk harganya kisaran berapa Bu kalau misalkan keseluruhan 300 meter itu? Ya kira-kira 75-an lah. Oke, 75 juta ya Bu. Padahal itu kondisi kan tanah di depan jalan raya ya Bu ya, jalan raya kabupaten. Tapi termasuk agak murah gitu ya Bu. Itu kenapa ya Bu kira-kira? Ya karena lihat kondisi tanahnya juga Mas. Tanahnya nggak bagus lah, nggak begitu bagus, jurang. Jadi banyak yang nawarnya murah. Oh, jadi nggak merata gitu ya Bu? Iya nggak Jadi merata. Kalau dibangun itu harus banyak modalnya. oke, baik seperti itu. Oke, berarti karena kondisi juga ya Bu, Ya, jadi harganya cukup turun gitu ya dibanding pasar-pasar lainnya gitu. Baik, terima kasih banyak Ibu telah mengganggu waktunya, mohon maaf. Oke, halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perhitungan nilai pasar tanah menggunakan metode perbandingan data pasar. Oke, untuk tanggal inspeksinya itu saya melaksanakan di tanggal 17 Oktober 2021. Untuk nama kliennya itu ada Ibu Jumini. Untuk alamatnya ada di Jalan Desa Sokaweret, RT 2 RW 4, Desa Negara Daha, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Baik, di sini ada uraiannya. Ada objek penilaian, data 1, data 2, dan data 3. Untuk semua objeknya dan data-data yang lain itu semuanya tanah kosong. Untuk alamatnya masing-masing bisa dibaca ya teman-teman di atas. Oke, untuk luasnya sendiri data 1 itu 1.500 meter. Kemudian data 2 itu 3.000 meter dan data ketiga itu ada 3.300 meter. Untuk pemiliknya, sumber datanya itu ada Bapak Sutoyo, Ibu Wasilah, dan Bapak Sutrisno. Itu untuk data-data yang lainnya bisa dilihat ya teman-teman di atas. Untuk penawaran atau transaksinya itu data 1 di angka 35 juta, kemudian data kedua itu ada di angka 150 juta, dan data ketiga itu 80 juta rupiah. Untuk diskonnya semuanya rata-rata 5%. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya itu ada spesifikasi data. Jadi di sini ada beberapa macam yang kita bahas. Yang pertama itu ada luas tanah. Untuk objek penilaian yaitu ada 300, luasnya adalah 300 meter persegi. Untuk data 1 itu 80 meter persegi. Data kedua itu 345 meter persegi. Dan yang data terakhir, data ketiga itu 300 meter persegi. Nah, untuk bentuk tanahnya, untuk objek penilaian yang pertama itu ngantong. Ngantong di sini maksudnya itu tanahnya nggak datar dan nggak rata ya teman-teman. Jadi tanahnya itu nggak semuanya rata, tapi ada yang curam, ada yang jurang-jurangnya gitu. Nah, untuk yang beraturan, ya itu berarti tanahnya beraturan, datar dan lurus gitu. Seperti itu. Kemudian untuk lebar depannya itu ada 20, 8, 25, dan 21.
Untuk lebar jalannya itu 5, 5, 8, dan 5. Nah, untuk letak tanahnya itu objek penilaian itu di pinggir jalan, teman-teman. Jadi samping persis di depan jalan kabupaten. Nah, yang kedua, data 1 itu ada di hook. Hook di sini maksudnya adalah pinggir. Jadi dalam artian kayak masuk ke dalam itu, jadi bukan di pinggir jalannya tapi di pinggir yang benar-benar masuk ke arah ibaratnya pemukiman warga dan ke sana gitu. Jadi kayak ya masuk lah gitu, bukan di pinggir jalan gitu intinya. Nah, di tengah itu ya berarti otomatis di antara pinggir jalan dan juga di tengah pemukiman warga gitu-gitu. Jadi kayak posisinya tuh di tengah gitu, teman-teman. Kemudian untuk indikasi nilai properti dari data 1 itu sebesar 33.250.000, data kedua itu 142.500.000, dan data ketiga itu 76 juta rupiah. Nah, untuk harga bangunan baru itu kenapa kosong? Karena objek penilaian kita itu tanah. Jadi tanah itu masih kosong, belum ada bangunan apapun. Makanya itu harga bangunan, indikasi nilai pasar bangunan, dan juga indikasi nilai bangunan meter persegi itu kosong karena tidak ada bangunan. Belum ada bangunan di situ, masih tanah kosong gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada indikasi nilai tanah. Indikasi nilai tanah itu sebesar tadi yang kayak indikasi nilai properti. Ini kenapa nilainya sama? Karena harga bangunannya itu masih kosong, teman-teman. Jadi sama dengan indikasi nilai properti itu. Jadi 33.250 dan juga yang lainnya di atas bisa dibaca ya. Oke, selanjutnya itu ada indikasi nilai tanah per meter persegi. Angka di sini didapat dari mana? Yaitu didapat dari indikasi nilai tanah kemudian dibagi dengan luas tanahnya. Nah, ini kan indikasi nilai tanah itu 33.250. Nah, kita bisa dilihat nih teman-teman di atas bahwa luas tanahnya itu 80 meter persegi. Nah, kita tinggal bagi aja nih antara 33.250 juta rupiah itu dibagi dengan 80 meter persegi menghasilkan angkanya 415.625 per meter persegi. Jadi harga satuannya, harga per meter perseginya itu sebesar 415.625 ribu rupiah. Gitu ya teman-teman. Begitu juga selanjutnya data 2 dan data 3 itu sama semuanya. Paham ya? Semoga kita paham. Oke, kita belajar bareng-bareng. Oke, yang ketiga itu ada penyesuaian dan pembebanan. Nah, kita bisa lihat nih teman-teman, untuk penyesuaian itu ada 8 poinnya. Itu ada waktu, lokasi, luas, lebar jalan, bentuk tanah, peruntukan, surat tanah, dan elevasi. Nah, untuk datanya bisa dilihat aja ya teman-teman di atas angka-angkanya. Nah, kemudian untuk menghasilkan total adjustment-nya itu sebesar minus 11,7%, itu tinggal dijumlah aja data di atasnya gitu ya. Jadi gampang aja. Begitu juga dengan data yang kedua dan data ketiga itu tinggal jumlah aja, sama aja gitu. Kemudian untuk nilai indikasi itu didapat dari mana? Itu didapat dari tadi teman-teman. Jadi total adjustment dikali dengan indikasi nilai tanah per meter persegi yang tadi saya sebutkan di yang sebelumnya, slide sebelumnya gitu. Jadi minus 11,7% dikalikan dengan 415.625.000 rupiah itu berapa hasilnya, dan nanti dikurangi dengan nilai indikasi nilai tanah itu, maka menghasilkan angka sejumlah 366.997 rupiah. Nah, begitu juga seterusnya gitu, tinggal dikalikan aja antara total adjustment dengan indikasi nilai tanah per meter persegi. Gitu teman-teman. Jadi sama aja, tinggal hitung aja gitu. Jadi nanti bakalan menghasilkan angka-angka yang di atas itu. Gitu. Terus yang selanjutnya itu ada pembebanan. Pembebanan di sini yaitu ada bobot sama market value-nya. Nah, ini tuh bobotnya bisa dilihat angkanya 34,45%. Kemudian market value-nya itu 126.430
Rp430 gitu ya. Itu yang didapatkan dari mana? Itu didapatkan dari 34,45% dikalikan dengan nilai indikasi yang di atas gitu. Jadi 34,45% ini dikalikan sama nilai indikasi, maka menghasilkan market value sebesar 126.430 itu. Begitu juga sampai dengan data ketiga, dan menghasilkan nilai indikasi, dan nilai indikasi itu harus 100% ya teman-teman. Jadi penjumlahan antara data 1, data 2, dan data 3 itu harus 100%. Dan menghasilkan untuk market value-nya itu 359.853, dan kita bulatkan menjadi Rp360.000. Gitu teman-teman. Semoga membantu ya teman-teman apa yang udah saya jelaskan. Thank you.